Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kecerdasan buatan. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul klasifikasi penyakit tuberkulosis berdasarkan dataset citra toraks X-ray menggunakan model CNN atau Convolutional Neural Network. Kemudian di sini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Emaldi Julian Firas, dengan NIM F1D021117. Kemudian ada Afrizki Agi Datul Mizan dengan NIM F1D021022. Kemudian ada Masa Liaul Haq dengan NIM F1D021108. Lalu Afrian Anji Pratama dengan NIM F1D021099. Dan yang terakhir adalah Rezaldi Fenani dengan NIM F1D021133. Kemudian ini adalah table of contents dari slide kami. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua metodologi, yang ketiga adalah penjelasan code, dan yang terakhir kesimpulan. Pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya Agi, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Latar belakang yang pertama itu di sini ada X-ray Röntgen, yang dimana gambar X-ray yang di sebelah ini menggambarkan bahwa dada telah menjadi salah satu alat diagnostik utama dalam dunia medis, khususnya dalam identifikasi penyakit paru-paru seperti tuberkulosis. Teknologi ini memberikan gambaran visual internal tubuh, memungkinkan untuk dokter bisa menganalisis struktur dan kondisi organ-organ di dalam dada. Selanjutnya di sini kita bisa kita lihat ada dada normal sama dada positif tuberkulosis, yang dimana gambar pada rongsen dada normal ini mencerminkan kondisi paru-paru yang sehat dan tidak adanya kelainan struktural. Dan untuk gambar rongsen pada dada positif tuberkulosis ini menunjukkan bahwa positif tuberkulosis akan menunjukkan adanya perubahan struktural seperti lesi atau bayangan yang mencurigakan. Untuk tuberkulosis ini yaitu suatu penyakit bakteri menular yang berpotensi serius yang terutama mempengaruhi paru-paru. Bakteri penyebab tuberkulosis ini menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Kebanyakan orang yang terinfeksi dengan bakteri yang menyebabkan tuberkulosis tidak memiliki gejala. Ketika gejala memang terjadi, biasanya berupa batuk atau kadang-kadang ada bercak darah, penurunan berat badan, berkeringat di malam hari, dan demam. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk tujuan klasifikasi akan dijelaskan oleh teman saya Hasa, kepadanya dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini tujuan klasifikasi yang pertama di sini yaitu mengoptimalkan diagnosis. Klasifikasi gambar ronsen pada dada bertujuan untuk mengoptimalkan proses diagnosis tuberkulosis. Dengan bantuan teknologi dan model klasifikasi, kita dapat secara efisien mengidentifikasi gambar yang dapat menunjukkan tanda-tanda positif tuberkulosis, memungkinkan tindakan lebih lanjut untuk pengobatan tepat waktu. Dan kemudian ada mendukung tenaga medis. Penggunaan teknologi klasifikasi gambar juga membantu tenaga medis dalam memberikan pendekatan yang lebih cepat dan objektif dalam menganalisis sejumlah besar gambar, dan juga meningkatkan efisiensi dalam diagnosa dan pengelolaan pasien. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk dataset akan dijelaskan oleh Afrian, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya kembalikan dataset di mana dataset ini tuberkulosis TB chest X-ray dataset yang kami ambil dari Qatar dan diciptakan oleh tim peneliti dari Universitas Qatar, Doha, Qatar, dan juga Universitas Dhaka, Bangladesh, beserta kolaboratornya dari Malaysia, bekerja sama dengan dokter dari Hamad Medical Corporation dan Bangladesh membuat dataset gambar ronsen dada normal beserta kasus positif tuberkulosis atau TBC. Terdapat total 1.400 gambar yang terbagi menjadi 2 kelas yang digunakan, di mana setiap kelas ini berisi 700 gambar dengan ukuran gambar 512 x 512 dengan format PNG. Baik, yang kedua adalah metodologi. Di sini metodologi yang kami pakai adalah Convolutional Neural Network atau CNN. CNN ini adalah salah satu algoritma dari deep learning yang merupakan pengembangan dari multi-layer perceptron atau MLP yang dirancang untuk mengolah data dalam bentuk grid, seperti citra 2 dimensi, contohnya gambar ataupun suara. Algoritma ini difokuskan pada tugas klasifikasi data yang telah diberi label dengan menggunakan metode supervised learning.
Supervised learning bekerja dengan data yang sudah dilatih serta variabel yang telah ditargetkan, dengan tujuan utamanya untuk mengelompokkan data ke dalam kategori yang telah ada sebelumnya. Kemudian untuk tahapan klasifikasi akan dijelaskan oleh teman saya Reza, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tahapan klasifikasinya terdiri dari 6 langkah, yaitu langkah pertama yaitu memasukkan dataset dan melakukan split data atau membagi data untuk keperluan training dan validasi, yang dimana pada pelatihan ini melibatkan pengenalan dataset, pembagian data untuk pelatihan dan validasi, serta upaya memastikan distribusi data yang seimbang. Kemudian yaitu melakukan pre-processing data, yang dimana berfokus pada normalisasi nilai pixel dan augmentasi dan menjadi langkah-langkah kunci untuk memastikan kualitas dataset yang baik. Kemudian membangun model convolutional neural network (CNN), yang dimana akan menentukan jumlah dan jenis lapisan konvolusi, aktivasi, serta falling yang menjadi fokus utama. Yang keempat itu melatih data dan pengenalan CNN yang sudah dibuat, yang dimana parameter dari pelatihan ini yaitu akan seperti menentukan jumlah epoch dan batch, serta size yang dijelaskan sebagai kunci untuk mengoptimalkan performa model. Kemudian yang kelima, menampilkan hasil akurasi klasifikasi, yang dimana setelah pelatihan selesai, maka model yang dievaluasi pada data validasi untuk mengukur bagaimana akurasi dari tingkat klasifikasinya. Yang terakhir yaitu memprediksi gambar, yang dimana seluruh implementasi akan menyajikan pendekatan yang secara sistematis dengan hasil akurasi yang dapat diukur sebagai indikator kinerja model. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk bagian ketiga adalah penjelasan kode. Langsung saja kita beralih ke Google Colab. Ya, untuk bagian pertama, penjelasan kode, akan saya persilakan kepada Hasa. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini. Untuk kode yang pertama yaitu kita mengambil tempat pada Google Drive untuk menyimpan file kelas IPINB ini. Kemudian di sini ada script yang digunakan untuk menginstal library package split folder. Fungsi dari library tersebut yaitu memudahkan dalam membagi dataset menjadi set pelatihan atau training dan juga set validation atau validasi. Oke, kemudian di sini menginstal library yang umum digunakan gitu, seperti OS, Computer Vision, Padlib, Split Folders, Globe, NumPy, Pandas, Matplotlib, Rust, dan juga TensorFlow. Oke, kemudian, nah di sini merupakan untuk datasetnya sendiri, yaitu lokasi dari datasetnya, di mana dataset normal itu ada 700 gambar, dataset tuberkulosis ada 700 gambar juga, dan total dari kedua dataset tersebut adalah 1.400 gambar. Oke, agak ke bawah sedikit. Nah, oke. Nah, yang di sini adalah script yang digunakan untuk menghitung jumlah total file atau gambar dalam suatu direktori dan subdirektori di lokasi tertentu. Oke. Kemudian selanjutnya, oke. Kemudian di sini ada script yang digunakan untuk mendapatkan nama kelas atau label dari dataset yang berada pada direktori yang sudah ditempatkan pada Google Drive. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada split data, yaitu membagi data menjadi data latih atau train dan data validasi atau validation dengan rasio 80% dan 80% data latih dan 20% data validasi. Nah, di sini ada script yang digunakan untuk split folder library untuk membagi dataset dari input folder ke dalam subset pelatihan dan validasi dengan rasio yang telah ditentukan sebelumnya, dan menyimpan output tersebut pada Google Drive yang sudah digunakan tadi. Oke, wow. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bagian processing datanya. Terima kasih. Dan sini ada script processing data, di mana dimiliki library NumPy, itertools, Sklearn matrix, Sklearn model selection, pre-processing,
multi-class, SciPy dan screen matrix juga. Dan di sini juga ada Clahe. Clahe itu contrast limited adaptive histogram equalization. Nah, di mana ada script Clahe ini di mana fungsi itu dia menerapkan contrast limit adaptive histogram equalization pada citra menggunakan OpenCV. Tahap preprocessing ini merupakan proses untuk meningkatkan kontras pada gambar dengan memperkuat perbedaan intensitas piksel yang terdapat pada citra. Nah, di sini ada script yang dimana membedakan before Clahe dan juga after Clahe. Dimana nah di sini juga dia ini menampilkan gambar sebelum Clahe dan sesudah sebelum preprocessing Clahe dan sesudah preprocessing Clahe. Sekarang kembali lagi. Dan ada juga script preprocess, load train set, dan load validation, di mana dia menginisialisasi 4 variabel yaitu train data, train labels, file data, dan file labels yang digunakan untuk menyimpan data dan label dari subset pelatihan dan validasi dataset. Dan selanjutnya itu ada resize image dan labeling, di mana gambarnya ini akan di-resize dengan ukuran 224 x 224 pixel dan dilakukan karena pada data citra ini dari dataset citra toraks memiliki beragam orientasi, sudut pandang, dan ukuran yang terlalu besar atau kecil sehingga diperlakukan praproses pada dataset yang ada dengan tujuan agar data memiliki ukuran yang konsisten serta mengurangi kompleksitas data citra sehingga mempercepat proses pelatihan. Nah, tadi ada script train normal dan train TBC, di mana dia ini fungsinya itu memuat dan memproses data gambar dari dua kelas berbeda, yaitu normal dan tuberculosis pada subset pelatihan dari dataset. Selanjutnya ada script yang memiliki dua kelas, yaitu file normal dan file TBC. Fungsinya ini sebenarnya mirip dengan script sebelumnya, cuman pada script ini dia fokus memuat dan memproses data gambar dari dua kelas, yaitu normal dan tuberculosis pada subset validasi dari dataset. Dan selanjutnya itu ada train data dan file data, yang dimana script ini dia mengkonversi list data gambar, train data dan file data menjadi array numpy. Dan juga ada script train labels dan file labels, yang dimana fungsi ini mengkonversi list label, train labels, dan file labels yang menjadi array numpy. Baik, untuk bagian selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini adalah rescaling image atau normalisasi. Seperti yang kita ketahui, rescaling atau normalisasi pada pengolahan citra digital berfungsi untuk mengubah rentang nilai intensitas pixel pada gambar. Dengan melakukan normalisasi, gambar dapat diolah lebih efektif karena nilai-nilai pixelnya sudah disesuaikan dan lebih mudah untuk diinterpretasikan oleh algoritma pengolahan citra. Untuk itu, pertama kita membuat dulu dua objek generator data, yakni train generator dan validation generator, menggunakan kelas image data generator dari TensorFlow, gunanya untuk mengatur dan mengonfigurasi generator data untuk pelatihan dan validasi dalam konteks penggunaan TensorFlow untuk memproses dan memasukkan data gambar ke dalam model jaringan saraf. Selanjutnya, di sini ada model CNN sequential. Pertama kita membangun model sequential sigmoid terlebih dahulu. Untuk itu, kita definisikan arsitektur model jaringan CNN menggunakan API sequential dari TensorFlow. Fungsinya ini untuk membuat model CNN yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi biner. Selanjutnya, di sini ada script model sigmoid summary yang digunakan untuk menampilkan ringkasan dari arsitektur model di mana fungsi utama dari perintah ini adalah memberikan informasi terkait struktur dan parameter dari model yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian di sini ada script model sigmoid compile yang di mana berfungsi untuk mengkonfigurasi dan mengompil model di mana fungsi utama dari perintah ini yakni menentukan beberapa parameter yang diperlukan sebelum model dapat dilatih. Setelah itu kita membangun model yang kedua yaitu sequential softmax. Langkahnya mirip seperti pembangunan model sigmoid sebelumnya, yakni dengan membuat dan mendefinisikan arsitektur model CNN menggunakan API sequential dan dari TensorFlow, kemudian menampilkan ringkasan dari arsitektur model
ringkasan dari arsitektur model, lalu mengonfigurasi dan mengompil model. Selanjutnya, untuk training data dengan model yang sudah dibuat akan dijelaskan oleh teman saya, Reza. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih. Masuk ke dalam training model satu, yaitu sigmoid, yang dimana script ini berfungsi untuk menggunakan generator pada setiap TensorFlow, yang dimana terdapat train generator yang berfungsi untuk setiap latihan model, serta terdapat step evoke yang berfungsi untuk menentukan jumlah langkah yang akan diambil pada step evoke, serta terdapat evoke yang dimana berfungsi untuk menentukan jumlah iterasi pada pelatihan yang akan dilakukan. Terdapat verbose yang dapat menentukan tingkat detail informasi yang akan ditampilkan selama pelatihan. Kemudian terdapat validation data yang dimana berfungsi untuk memberikan batch dan data validasi pada setiap iterasi evaluasi. Kemudian terdapat validation step yang dimana berfungsi untuk menentukan jumlah langkah yang akan diambil pada setiap evoke saat evaluasi model dilakukan. Kemudian terdapat history yang dimana berfungsi untuk menyimpan informasi tentang metrik-metrik dan loss pada setiap evoke selama pelatihan. Kemudian masuk ke dalam script berikutnya, yang dimana pada script ini berfungsi untuk mengakses metrik pelatihan dan validasi, yang dimana berfungsi untuk menampilkan grafik akurasi, di mana akan di-set sebuah title, yaitu Training Validation Accuracy secara sigmoid. Kemudian terdapat di bawahnya yaitu grafik loss, yang dimana akan di-set title berupa training dan validation loss. Berikut adalah gambar dari hasil dari script yang dijalankan, yang dimana di sini menunjukkan seberapa akurasi dari validation sigmoid, kemudian seberapa validasi loss pada data sigmoid. Kemudian masuk ke script berikutnya, yaitu bawah. Masuk ke dalam history softmax, ya. Script ini berfungsi sama dengan script sebelumnya, seperti menentukan menggunakan generator, step for evoke, verbose, serta validation data, serta validation step. Kemudian hasil akurasi pada model sigmoid, yang dimana script ini berfungsi untuk memerintahkan yang dimana menghitung loss dan metrik yang telah ditentukan selama pelatihan model dan validasi data, yang dimana variabel utamanya yang digunakan yaitu fungsi model evaluate serta validation generator. Kemudian masuk ke model kedua, yaitu softmax, yang dimana script ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model secara softmax pada data validasi, yang dimana berfungsi untuk menentukan perintah yang dimana akan menghitung loss serta metrik yang telah ditentukan selama pelatihan model dan data validasi, yang dimana parameter utama yang digunakan dalam fungsi model ini yaitu model evaluate adalah validation generator, yang dimana data ini validasi yang akan digunakan untuk setiap evaluasi. Kemudian masuk ke dalam script berikutnya, yaitu script model sigmoid, yang dimana digunakan untuk menyimpan model ke dalam file ke dalam format hierarchical data format 5, yang dimana memiliki ekstensi spipe, yang dimana memiliki fungsi utama sebagai perintah, yang dimana untuk menyimpan arsitektur model sigmoid, bobot, dan konfigurasi lainnya, sehingga model tersebut dapat digunakan kembali di waktu yang akan datang tanpa perlu melakukan pelatihan secara perulangan. Oke. Masuk ke dalam prediksi gambar yang akan dijelaskan oleh teman saya, Agi. Oke, terima kasih. Pada prediksi gambar ini kita bagi menjadi dua model, yaitu yang pertama ada model arsitektur sigmoid dan yang kedua ada model arsitektur softmax. Yang pertama di sini saya akan jelaskan pada model arsitektur sigmoid, yang dimana dari code yang ini kita gunakan untuk melakukan prediksi kelas pada gambar yang menggunakan model neural network yang telah di-training sebelumnya. Pertama itu model neural network ini dengan aktivasi fungsi sigmoid yang disimpan dalam file model sigmoid.h5 di load dari Google Drive. Selanjutnya pengguna ini diizinkan untuk mengunggah gambar-gambar yang akan diprediksi. Setelah mengunggah gambar, code ini akan membaca setiap gambar, menyesuaikan menjadi format yang dapat digunakan oleh model dengan ukuran 224 dikali 224 dan kemudian melakukan prediksi kelas menggunakan model tersebut. Hasil prediksi kemudian akan ditampilkan dan berdasarkan nilai hasil prediksi. Program ini memutuskan apakah gambar tersebut termasuk dalam kategori normal atau positif tuberkulosis.
prediksi ini dilakukan dengan menggunakan nilai ambang batas 0,5 yang dimana nilai prediksi di bawah 0,5 itu dianggap sebagai normal dan di atas 0,5 itu akan dianggap sebagai positif tuberkulosis. Bisa kita lihat di gambar ini bahwa dia itu positif tuberkulosis. Selanjutnya di sini ada model arsitektur SOPMAC yang dimana dari code ini kita gunakan untuk model yang kita gunakan dalam model neural network dengan aktivasi SOPMAP yang telah di-training sebelumnya untuk memprediksi kategori gambar yang telah diunggah. Setelah kita memuat model dari Google Drive ini, pengguna juga dapat diizinkan untuk mengunggah gambar. Setiap gambar yang diubah ukurannya menjadi 224 dikali 224 dan untuk ditampilkan. Selanjutnya gambar diproses oleh model SOPMAP untuk mendapatkan prediksi. Hasil dari prediksi itu diperoleh dalam bentuk probabilitas untuk setiap kelas. Dan kelas dengan probabilitasnya yang tertinggi dianggap sebagai prediksi akhir. Hasil prediksi, kelas yang diprediksi, indeks kelas, dan probabilitasnya kemudian ditampilkan untuk setiap gambar yang telah diunggah. Bisa kita lihat dari hasil run untuk bagian model SOPMAC ini bahwa dari gambar ini hasilnya itu positif tuberkulosis dengan probabilitas 1,0. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan dari tugas kita pada hari ini, yaitu berdasarkan hasil pembahasan yang telah kita sampaikan sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa dengan menggunakan metode CNN ini kita dapat menentukan bahwa penyakit tuberkulosis berdasarkan citra hasil ronsen X-ray dada dengan nilai akurasi yang didapatkan adalah sekitar 92,5% yang terbilang cukup baik. Dengan akurasinya itu 0,925 sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.